Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang materi kesiapsiagaan bencana. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ada Kermeli Karen, Joy Aurel Prudentia Putri, Nadira Husna, Ainur Dwi Fatima, Lutfi Taqwa Ramadan, Diyarta Ramadhani, dan dengan saya Putri Ayu Dewi Nawang Bulan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi kesiapsiagaan, hal pertama yang perlu kita ketahui itu kita tuh mengerti apa sih itu yang disebut dengan bencana. Nah, bencana itu adalah suatu kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa atau yang disebabkan oleh ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Nama saya Dwi Fatima. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bencana. Bencana sendiri memiliki 3 faktor. Yang pertama, faktor alam, kedua, faktor non-alam, dan ketiga, faktor manusia. Untuk pertama, faktor alam. Faktor alam sendiri terjadi karena adanya gempa, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan abrasi. Faktor non-alam. Faktor non-alam sendiri ada 5. Pertama, kebakaran. Kedua, kebakaran hutan. Ketiga, kecelakaan transportasi. 4, kecelakaan induksi. Kelima, kejadian luar biasa atau LBK. Dan ketiga, faktor manusia. Faktor manusia sendiri itu ada 3. Pertama, konflik sosial. Kedua, aksi teror. Dan ketiga, nama saya Nadira Husna. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pra-bencana, yaitu sebelum terjadi bencana, dan yaitu terdiri dari 2, ada kesiapsiagaan dan juga mitigasi. Apa itu kesiapsiagaan? Kesiapsiagaan adalah upaya-upaya penggunaan kemampuan untuk secara tepat dan cepat, untuk merespon bencana, dan juga tujuannya untuk mengurangi kerugian dan korban akibat bencana. Yang kedua, mitigasi, yaitu upaya-upaya untuk mengurangi akibat ancaman bencana, pembangunan tanggul banjir dan tempat evakuasi, dan juga penghijauan lereng yang rawan longsor dan lain-lain. Yang kedua, saat bencana. Pada saat bencana terjadi, yang harus dilakukan adalah tindakan pencarian dan penyelamatan atau search and rescue. Yang kedua, pelayanan bantuan medis. Yang ketiga, pendistribusian bantuan atau relief dan dukungan psikologi sosial dan bagi mereka yang tertimpa bencana. Tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia, mengurangi penderitaan korban bencana, dan mengurangi kerugian fisik dan mental. Yang ketiga, setelah bencana. Jika kamu mengalami kejadian bencana, kamu bisa merasakan bagaimana kehilangan dan menderita kerugian. Setelah bencana terjadi, janganlah larut dalam kesedihan. Sebagai remaja, kamu harus tetap semangat, optimis, dan ceria. Dengan cara itu, kamu akan dapat memulihkan diri dengan penjelasan akan dilanjutkan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Joy Aurel Prudentia Putri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tas siaga bencana. Jadi, tas siaga bencana itu adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga ketika terjadi suatu bencana atau suatu keadaan darurat. Lalu, apa tujuan dari tas siaga bencana? Jadi, tas siaga bencana itu bertujuan untuk membantu kita dalam bertahan hidup ketika terjadi sebuah bencana dan memudahkan kita dalam mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih aman. Lalu, apa saja isi dari tas siaga bencana? Yang pertama adalah kotak P3K atau kotak pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi, kotak P3K ini isinya adalah obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah masker. Ketiga adalah fluid. Keempat adalah uang cash. Kelima adalah handphone. Keenam adalah makanan dan minuman.
adalah surat-surat penting atau dokumen-dokumen penting. Jadi, jangan lupa ya, kalau terjadi suatu bencana atau tanda-tanda suatu bencana, kita harus mempersiapkan tas siaga bencana untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat. Oke? Salah satu bencana alam yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang diakibatkan oleh pergeseran lapisan batuan dari dasar permukaan bumi. Jenis-jenis gempa bumi yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa induksi. Gempa bumi ini mengakibatkan timbulnya kerugian baik harta maupun nyawa. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Nah, yang pertama, sebelum terjadinya bencana, kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, apakah terjadi rawan gempa bumi atau tidak. Dan carilah tempat-tempat aman yang di sekitar kita untuk berlindung ketika gempa bumi terjadi. Yang kedua yaitu ketika terjadinya gempa bumi. Jika kita berada di dalam rumah, kita harus berlindung di bawah meja dan lindungilah kepala kita menggunakan benda, contohnya bantal, papan, ataupun dengan kedua tangan kita dengan posisi telungkup. Jika kita berada di luar rumah, merunduk dan lindungilah kepala kita dan bergeraklah menjauh dari gedung ataupun tiang menuju ke daerah. Yang ketiga yaitu setelah gempa bumi ini terjadi, yang kita harus lakukan adalah yang pertama, jika kita masih berada di gedung atau ruangan, segeralah keluar dan periksalah kondisi kita dan dengarkanlah informasi dari sumber-sumber terpercaya dan melakukan tindakan sesuai himbauannya. Nama saya Lutfi Taqwa Ramadan dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan memberikan contoh bencana seperti tsunami. Tsunami adalah gelombang besar yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Tsunami terjadi karena terjadinya sebuah gempa di dasar lautan. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan sebelum datangnya tsunami, sesudah datangnya tsunami, dan saat terjadi tsunami? Sebelum datangnya tsunami, yang harus kita lakukan adalah kita harus bertindak secepat-cepat mungkin ke jalur evakuasi, ke dataran tinggi, ke bangunan konstruksi yang minimalnya tuh 3 lantai dan memiliki konstruksi yang kuat. Saat terjadinya tsunami, kita harus bertindak cepat dan tepat. Setelah terjadinya tsunami, kita harus datang ke posko PMI.